kita harus siapin timnya. Makanya nanti ada pemanggilan, itu tanggal berapa kita akan manggil awal lagi. Luar negeri mereka bukan pemain utama. Ada juga pemain cadangan, jadi dia perlu waktu untuk konsolidasi gitu. Itu di Liga Belanda, itu yang perlu konsolidasi saya rasa. Nah, aturannya sangat lentur. Bapak, ibu, atau nenek kakek orang Indonesia gitu kan, dia bisa menjadi warga negara atau bermain 5 tahun di Liga Indonesia. Kita lihat nama-nama besar, tidak bisa melihat terkotomi pemain diaspora atau apa. Saya selalu bilang, Indonesia perlu 150 pemain. Ya. Jadi mereka juga visinya global sih. Hari ini kita menginginkan pemain yang dinaturalisasi ada turunan Indonesia. Itu supaya kita bisa masuk ke... Oke, masih seputar di kawasan timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong dan di bawah Federasi PSSI, tentunya di kepemimpinan Pak Erick Thohir. Di tengah beredarnya di hajatan sepak bola Eropa, di mana timnas Indonesia sedang mendapatkan kabar baik. Kabar baiknya adalah Federasi Sepak Bola Belanda (KNVB) di sini memberikan kabar yang nyaman untuk sepak bola tanah air timnas Indonesia, di mana KNVB di sini dikabarkan rela melepas striker berkualitas ini demi lihat timnas Indonesia asuhan STI bisa tampil di Piala Dunia 2026. Pelatih Sintayong masih punya peluang besar untuk menarik striker keturunan Belanda ini ke skuad timnas Indonesia ya. Apalagi KNVB selaku Federasi Sepak Bola Belanda tidak menyertakan striker murni ketika pasukan Ronald Koeman berlaga di Euro 2024. Sebagaimana diketahui, timnas Indonesia masih belum menemukan jawaban atas kebutuhan lini depan yang selama ini terjadi di era kepemimpinan pelatih kepala Sintayong. Bagaimana tidak, sejumlah striker berkelas telah silih berganti mengisi lini depan timnas Indonesia seperti Hoki Caraka, Malik Rizaldi, Dimas Derajat, dan Ramadan Sananta. Pun baru-baru ini juga diketahui untuk timnas pusat katanya ya, yang sedang viral untuk sebutan timnas Belanda yang saat ini, kalau Indonesia ini adalah timnas cabang, beda dengan Belanda, yaitu punya hubungan spesial. Jadi spesialnya adalah Indonesia dan Belanda punya hubungan erat selain pada saat itu, pada tahun silam, pada tahun masa penjajahan, maka Belanda ini adalah negara yang paling banyak paling lama menjajah Indonesia. Maka saat ini Indonesia bisa memetik keuntungan dari hal tersebut. Jadi timnas Indonesia saat ini kita bisa memetik dari skill-skill yang mumpuni dari Belanda itu sendiri. Pun baru-baru ini Sintayong juga bereksperimen dengan menurunkan duet Rafael Strijk dan Ragnar Orkmangun di lini serang timnas Indonesia. Namun semua taktik tersebar tampaknya belum membuahkan hasil lantaran mayoritas gol yang tercipta bagi timnas Indonesia berasal dari sektor lainnya. Untuk mengatasi hal itu, Sintayong mengungkapkan bahwa dirinya tak menutup kemungkinan bakal kembali mencari atau mendatangkan striker keturunan yang ada di Eropa. Nama-nama seperti Ole Romeni dan Jan Reven kemudian muncul sebagai kandidat utama yang diumumkan bakal menghiasi lini serang timnas Indonesia. Di luar pemain tersebut, siapa saja dari striker keturunan Belanda yang punya peluang besar untuk bergabung dengan timnas Indonesia? Di sini ada 3 nama. Yang pertama itu adalah ada Dean Zarbreggen, yang mana Dean Zarbreggen ya memiliki keturunan Indonesia dari kakeknya yang berasal dari Jakarta. Hal itulah yang membuat striker Belanda ini tertarik bela skuad Garuda. Striker milik klub Liga Belanda Sparta Rotterdam itu dinilai layak mengisi kepingan puzzle yang selama ini dicari oleh Sintayong di lini depan timnas Indonesia. Pasalnya, Dian di sini telah mengoleksi 5 gol dan 6 assist dari 32 kali penampilan bersama klub kontestan Eredivisie yaitu Sparta Rotterdam musim ini. Pemain 22 tahun itu juga kedapatan telah mengikuti akun Instagram PSSI dan beberapa waktu lalu terpantau mengirimkan sinyal siap membela timnas Indonesia. Yang kedua di sini ada Timothy Ring, satu lagi striker yang dipersilakan diambil PSSI dari KNVB ialah Timothy Ring, pemain Belanda keturunan Semarang dari nenek di pihak ibunya ya.
Beda dengan pemain naturalisasi timnas Indonesia lainnya, Tim Botering saat ini masih tampil untuk klub kasta ketiga Liga Belanda, yaitu di Travers. Di sana Tim Botering telah menorehkan 14 gol dari 31 kali penampilan bersama De Travers di kompetisi Belanda, yakni Eerste Divisi musim ini ya. Berkaca dari statistik tersebut, Tim Botering rasanya layak dipertimbangkan oleh Sintayong untuk mengisi kekosongan lini serang timnas Indonesia. Kemudian yang ketiga di sini ada Ilyas Al-Haf. Selain Maroko, Ilyas Al-Haf juga punya keturunan Indonesia dari kakek dan nenek di pihak ibunya yang berasal dari Surakarta, Jawa Tengah. Jadi untuk nama ini yang terakhir ini Ilyas punya dua keturunan, yaitu Maroko dan Indonesia ya, di Belanda. Dikonfirmasi dari kanal YouTube Yusa Nugraha, Ilyas Al-Haf mengungkapkan bahwa dirinya siap 100% membela timnas Indonesia apabila ditawari PSSI. Kecintaan Ilyas Al-Haf terhadap tanah leluhurnya untuk Indonesia dia tampilkan saat sang pemain mengibarkan bendera Indonesia saat Almere City promosi ke Eredivisie ya. Saat ini Ilyas Al-Haf menjadi striker utama dari klub kasta tertinggi Liga Armenia, yakni FC Noah, dengan torehan 6 gol dan 8 assist dari 32 penampilan yang dilakoni bersama Almere ya saat ini. Maka patut dinantikan bagaimana kiprah dari tiga pemain ini dinantikan di bawah kepemimpinan Sintayong. Maka tentunya untuk nama terakhir adalah Ilyas Al-Haf. Kita ketahui bersama dia sedang bermain di kasta tertinggi. Dia bermain untuk FC Noah, yaitu Almere, dengan torehan-torehan golnya dan sudah siap membela timnas Indonesia daripada Maroko ya. Dan kita tunggu saja panggilan dari PSSI di bawah kepemimpinan Pak Erick Thohir, juga di bawah kepemimpinan pelatih Sintayong, bagaimana Sintayong bisa memanggil dari tiga nama tersebut selain oleh Romeni dan Jenervin ini. Oke sahabat-sahabat Garuda, sampai di situ jangan lupa tulis komentar kalian di tanggapannya. Oke sahabat-sahabat Garuda, tulis tanggapan kalian di kolom komentar, di like dan di share video ini dan di subscribe channel ini, dan jangan lupa kasih tahu ke semua teman-teman kalian ya. Oke, salam olahraga. Bisa melihat terkotomi pemain diaspora atau apa. Saya selalu bilang Indonesia perlu 150 pemain. Ya. 2 kali 11 di tim senior, 3 kali 11 di tim U22, 4 kali 11 di U20, dan 5 kali 11 di U17. 150 ini menjadi tadi roda mesin yang silih berganti. 5 kali 11 yang U17 bukan berarti 55 pemain langsung masuk tim senior, mungkin 10, mungkin 5, yang lainnya gagal gitu. Nah, artinya apa? Database 150 ini harus terpenuhi. Dari mana? Dari grassroots, dari Liga Indonesia, termasuk dari pemain-pemain kita yang di luar negeri. Nah, itu yang kita harus lakukan. Tapi bagaimana Anda bisa menjamin bahwa pengembangan prestasi tim? Tahun ini saya perbaikin timnas, habis ini liga. Oke. Grassroots kan udah mulai jalan gitu. Nah ya memang ini nggak bisa hanya bergantung. Ya kalau kita lihat nama-nama besar di tim nasional negara lain, saya kalau tidak saya lupa namanya. Italia aja strikernya itu dari turunan Argentina sekarang. Ya belum lagi kalau di Liga Inggris ya. Banyak sekali pemain Afrika sekarang jadi tim nasional Inggris. Ya di Jerman ada Musala. Ya kalau kita lihat dulu ada Ozil. Ya Musala pemain mudanya, Ozil ini ya. Ya itu dinamika terjadi karena si bola ini memang global games. Jadi mereka juga visinya global si FIFA. Nah aturannya sangat lentur. Bapak ibu atau nenek kakek orang Indonesia gitu kan, dia bisa menjadi warga negara atau bermain 5 tahun di Liga Indonesia. PSSI sudah menaturalisasi lebih dari 40 pemain sebelumnya. Ya, tetapi masa PSSI hari ini kita menginginkan pemain yang dinaturalisasi ada turunan Indonesia. Itu kebijakan sama tapi berbeda policy aja. Baik. Satu kemenangan dari salah satu gamenya supaya kita bisa masuk ke kualifikasi round 3
di mana di round 3 itu nanti ada 18 negara, ranking 1-2, 18 negara dibagi 3 grup, ranking 1-2 tiap grup itu langsung qualified, ya maunya di situ. Tapi kalau enggak, ya playoff lagi ada 2,5. Oke, jadi setidaknya kita optimis. Kita harus siapin timnya. Makanya nanti ada pemanggilan FIFA Matchday itu tanggal berapa, kita akan manggil awal lagi. Karena memang kita ini bukan tim Eropa yang pemainnya semua bintang sudah main di klubnya, dikumpulin bisa langsung main. Banyak pemain kita pun yang ada di Liga Indonesia ataupun di liga-liga luar negeri, mereka bukan pemain utama. Ada juga pemain cadangan, jadi dia perlu waktu untuk konsolidasi gitu. Ya memang ada seperti Rido di Liga Indonesia pemain utama. Iya. Ada Tom Hey, ya kan, itu di Liga Belanda Waktu bermainnya lebih banyak. ya, tapi ada juga yang masih cadangan. Jadi itu yang perlu konsolidasi saya rasa. Anda optimis kita Loh, harus dimulai dari hari ini tuh. harus dimulai dari hari. Ya karena itu kita mempersiapkan tim U17 dan U20-nya sekarang. U20 kita sekarang sudah training, kita kemarin sudah lawan Thailand, lawan Uzbekistan, lawan Cina. Bahkan nanti di bulan Juni tim kita akan bertanding di sebuah turnamen yang cukup baik gitu di Eropa. Kita nanti satu pool dengan Jepang, Italia, Panama, dan Ukraine. Tim U20 kita. Ya nggak tahu hasilnya berapa, tapi kan penting sudah mulai di. Nah U17 kita FIFA yang namanya World Cup U17 sudah tiap tahun sekarang. Artinya kalau kita tidak menyiapkan tim dan berkaca untuk masuk U17 World Cup tiap tahun, negara lain masuk ya kita ketinggalan lagi. Jadi Olimpiadanya juga berat gitu. Nah hal-hal seperti ini yang saya rasa yang namanya membangun itu perlu komitmen jangka menengah dan panjang, tidak hanya bangun dulu tim nasionalnya U17, ya kemarin sudah TC, ya lalu sekarang break, nanti ada TC lagi tim senior putri yang akan tanding friendly match lawan. Sekarang nggak ada jumlah talentnya. Oke, 2026 Pak ya? Ya sama, tadi ditanya gimana mempersiapkan 150 pemain nasional putra dari U17 sampai senior, nggak ada jumlahnya. Ayo, kita lihat aja. Coba, Coach Sintayong di U23, berapa pemain yang main? Jumlah pemain talent pool-nya nggak cukup dan harus sama rata. Nah, tim nasional yang bertanding di World Cup nanti, ya, itu harus punya 2x11. Siapapun yang cedera, siapapun yang kartu kuning, siapapun yang nggak bisa main, penggantinya harus sama baik. Harus merata. Ya, kalau mau lolos World Cup begitu, kalau nggak, aduh. Punya squad yang mendalam ya Pak ya? Iya. Ya, SOP, bagaimana leadership baru, ya kita siapin seperti itu. Nanti 2027 kita lihat siapapun penggantinya. Anda ingin dikenang sebagai Sebagai orang yang melandaskan fondasi. melandaskan fondasi. Jadi kesuksesan saya itu ya karena kesuksesan banyak orang, bukan karena saya sendirian gitu. Termasuk ya di PSSI ataupun BUMN. Itulah informasi dari dunia sepak bola spesial hanya untuk Anda dari Grafik Publik Update. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa.